Saudara-saudara, selamat petang. Kita akan melanjutkan satu topik tentang komponen penting dalam sebuah penelitian, yaitu tentang hipotesis. Saudara-saudara, bicara mengenai hipotesis, ini adalah satu hal penting dalam sebuah penelitian, terutama kalau kita melaksanakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Hipotesis itu adalah satu jawaban atau satu dugaan sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih harus kita uji, masih harus diuji secara empiris kebenarannya, yaitu prinsip dasar tentang hipotesis. Nah, misalnya itu tentang pernyataan hubungan antara dua konsep atau dua variabel atau lebih yang masih perlu dibuktikan, kebenarannya terhadap adanya suatu hubungan antara dua variabel atau lebih misalnya. Ini diformulasikan hipotesa dan perlu dibuktikan kebenarannya. Nah, tentu dalam menyusun hipotesis yang merupakan dugaan atau jawaban sementara, itu pasti bertolak dari rangkuman berbagai kesimpulan secara teoretik. Kesimpulan-kesimpulan teoretik yang tentu diperoleh dari berbagai hasil kajian-kajian kepustakaan ataupun dari landasan teori yang didapatkan. Namun walaupun itu hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara, namun tidak sekedar untuk sembarang menduga. Jadi memformulasikan sebuah hipotesis pasti berangkat dari argumen tertentu, berangkat dari dasar-dasar teoretik yang ada, sehingga mempunyai dasar yang kuat untuk melakukan satu prediksi, untuk memberi jawaban sementara. Jadi tidak sembarang menduga. Jadi ada dasar teoretiknya yang patut kita jadikan pijakan. Karena itu secara implisit ya, hipotesis itu juga menyatakan satu prediksi. Jadi satu ramalan apa yang kira-kira akan menjadi jawabannya, atau kemungkinan apa yang kira-kira akan terjadi. Itu bagian penting dalam sebuah riset atau penelitian yang pendekatannya biasanya pada penelitian yang kuantitatif pada umumnya seperti itu. Nah, saudara-saudara, tentu kita mempertanyakan apa sih kegunaan dari sebuah hipotesis yang kita rumuskan dalam satu penelitian. Jadi hipotesis itu mempunyai urgensi. Jadi ada kegunaannya. Sekurang-kurangnya kegunaan hipotesis itu adalah, pertama, hipotesis akan dapat memberikan satu eksplanasi atau penjelasan yang sifatnya sementara tentang berbagai gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang diteliti atau yang sedang kita lakukan riset. Itu kegunaannya. Dan yang kedua adalah memberikan adanya pernyataan hubungan. Jadi yang langsung nanti dapat diuji di dalam penelitian. Ya. Jadi apakah ada hubungannya, ada korelasi dan sebagainya, sehingga itu nanti menjadi pijakan untuk dilakukan pengujian dalam riset faktanya nanti. Kegunaan berikutnya dari sebuah hipotesis adalah supaya penelitian yang kita lakukan itu adalah terarah. Artinya di sini hipotesis itu memberikan arah kepada
program riset kita terhadap pelaksanaan penelitian kita. Jadi hipotesis itulah sementara dipakai rambu untuk melaksanakan kemana orientasi penelitian kita. Kemudian kegunaan yang lain juga adalah hipotesis ini adalah memberikan kerangka untuk pelaporan kesimpulan. Jadi kerangka pelaporan kesimpulan dari suatu penyelidikan yang kita lakukan. Nah, jadi itulah sekurang-kurangnya kegunaan daripada hipotesis yang kita formulasikan dalam satu penelitian atau sebuah riset. Nah, tentu kemudian bagaimana caranya kita merumuskan satu hipotesis? Nah, ada beberapa hal yang patut kita perhatikan dalam merumuskan hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis itu hendaklah dibuat atau dirumuskan yang menyatakan adanya satu pertautan antara dua variabel atau mungkin lebih. Jadi menyatakan pertautan, menyatakan keterkaitan atau menyatakan hubungan antar dua variabel atau mungkin lebih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, formulasi hipotesis itu dapat dinyatakan dalam ini pada umumnya dinyatakan dalam kalimat yang sifatnya deklaratif. Kalimat deklaratif itu artinya kalimat pernyataan. Artinya bukan kalimat yang sifatnya bertanya, bukan kalimat tanya. Jadi berbeda halnya dengan formulasi rumusan masalah penelitian yang pijakannya adalah menggunakan kalimat bertanya. Apakah ada? Tapi kalau di hipotesis itu formulasinya kalimatnya itu bersifat pernyataan atau bersifat deklaratif. Declare, menyatakan. Kemudian yang penting juga kita patut ketahui bahwa rumusan hipotesis itu haruslah jelas, jelas dan padat. Jadi tidak bertele-tele ke sana kemari orientasinya, sehingga arahnya harus pasti jelas. Jadi kalimatnya padat. Jadi tidak ke sana kemari gitu ya. Tidak muter-muter. Itu karakteristik daripada hipotesis. Dan yang penting, hipotesis yang kita rumuskan itu agar dapat diuji. Jadi peneliti itu nanti kan mengumpulkan data, untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut. Jadi intinya hipotesis itu harus dapat diuji. Jadi diuji berdasarkan nanti data yang dikumpulkan di lapangan, diverifikasi, kemudian untuk mentes, menguji apakah formulasi hipotesis yang kita buat itu benar atau tidak. Nah, itu satu tips cara untuk merumuskan hipotesis. Nah, pada umumnya yang kita kenal ada beberapa bentuk hipotesis. Secara umum ada dua. Yang pertama adalah bentuk hipotesis operasional atau sering disebut dengan hipotesis alternatif. Kodenya kalau hipotesis operasional sering disebut dengan HO. Kalau hipotesis alternatif sering kodenya adalah HA. Hipotesis operasional atau hipotesis alternatif. Nah, itu dinyatakan dalam bentuk afirmatif, yakni dengan
mengungkapkan atau merumuskan pernyataan tentang adanya perbedaan atau adanya hubungan antara dua gejala atau dua variabel. Itu bentuk hipotesis operasional atau hipotesis alternatif. Kemudian yang kedua ada bentuk hipotesis nol namanya. Ya. Hipotesis nol ini hipotesis yang formulasinya dinyatakan dalam bentuk negatif. Ya. Nah, ini substansinya adalah satu pernyataan tentang tidak ada perbedaan atau tidak adanya hubungan antara dua gejala atau variabel. Tidak ada. Hipotesis nol. Tapi kalau alternatif tadi pernyataan tentang adanya perbedaan atau adanya hubungan atau korelasi antara dua gejala atau variabel. Tapi kalau bentuk hipotesis nol itu menyatakan dalam bentuk negatif bahwa tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan antara dua gejala atau variabel. Nah, itu yang patut dipegang ya. Mungkin perlu kita rumuskan contoh sedikit di sini ya. Misalnya kalau kita penelitian, rumusan masalahnya seperti ini misalnya. Rumusan masalahnya, apakah ada hubungan antara kebiasaan ibu-ibu rumah tangga menonton acara infotainment pada televisi dengan tingkat pengetahuan ibu-ibu tentang dunia keartisan? Itu rumusan masalahnya. Apakah ada hubungan antara kebiasaan ibu-ibu rumah tangga menonton acara infotainment di televisi dengan tingkat pengetahuannya tentang dunia keartisan? Nah, lalu bagaimana kita merumuskan dua bentuk hipotesis tadi? Nah, kalau bunyi hipotesis operasionalnya atau hipotesis alternatifnya adalah bahwa ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan ibu-ibu rumah tangga menonton acara infotainment pada televisi dengan tingkat pengetahuan tentang dunia keartisan. Itu rumusannya. Kalau HO, ya, hipotesa operasional. Terus bagaimana rumusan hipotesis nolnya? Rumusan hipotesis nolnya adalah bahwa tidak ada hubungan antara bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan ibu-ibu rumah tangga menonton acara infotainment pada televisi dengan tingkat pengetahuan tentang dunia keartisan. Jadi hipotesis nol itu menyatakan negatif narasinya. Tapi kalau yang operasional pernyataannya bahwa ada hubungan, ada korelasi. Ya. Jadi itulah yang penting kita perlu ketahui dari bagaimana merumuskan sebuah hipotesis. Saya kira di situ dulu, sampai di situ dulu. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikut dengan topik yang lain. Selamat malam.